Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh Soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Riyad. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat hingga kita dapat belajar bersama di sekolah. Oke anak-anak soleh-soleha, hari ini kita akan mempelajari tema 3F, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Wah, tidak terasa ya, kita sudah masuk subtema 3 dan akan kita laksanakan ya pada awal Maret nanti penilaian tengah semester. Oke, maka belajarnya harus fokus dan semangat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menerima materi yang kita pelajari hari ini dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang pertama yaitu energi alternatif, yang kedua gerak meliuk, dan terakhir hak dan kewajiban dalam bermain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang energi alternatif. Coba sayang dibuka bukunya halaman 64. Energi alternatif. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, minyak bumi. Jika digunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif dapat dihasilkan secara terus-menerus atau dapat diperbaharui. Jadi, energi itu terbagi menjadi dua. Sumber daya energi itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber energi alternatif itu apa? Dia adalah sumber energi pengganti yang dapat digunakan terus-menerus atau dapat diperbaharui ya. Oke, coba kita amati gambar-gambar di bawah ini ya. Sumber energi apa saja yang tidak dapat diperbaharui? Manakah yang termasuk sumber energi alternatif? Coba kita lihat di sini ada matahari, ya. Terus apa lagi? Ada kincir angin ya, sumber daya angin ya. Sumber daya sumber daya bayu kalau yang pakai kincir angin ini ya. Kalau ini bensin dan batu bara dia adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
diperbaharui, maka kita harus menggunakannya itu maksudnya dihemat gitu ya, jangan sampai digunakannya terlalu berlebihan, akan cepat habis, akan segera habis gitu. Kalau habis, kita tidak akan bisa memanfaatkannya lagi ya, kita tidak akan bisa menggunakannya lagi. Nah, kalau ini di sini ada apa lagi nih? Ada ayam goreng. Ayam goreng ini sumber energi ya. Nah, energi untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia ya. Terus selanjutnya kita buka bukunya di halaman 64. Aliran air yang deras dapat menggerakkan perahu karet atau menghanyutkan benda lainnya ya. Aliran air itu dapat menggerakkan perahu atau menghanyutkan benda-benda. Nah, embusan angin kencang dapat menumbangkan pohon dan merubuhkan rumah. Jadi aliran air itu dapat menggerakkan benda, menghanyutkan benda atau menggerakkan perahu ya. Coba kalian lihat di gambar ini. Di sini ada gambar orang yang menaiki perahu karet. Nah, perahu karet ini dapat berjalan ya, dengan dapat bergerak karena apa? Karena aliran air yang deras ya. Selanjutnya, embusan angin yang kencang dapat menumbangkan pohon. Pernahkah kalian melihat pohon yang tumbang? Apa sebabnya? Yaitu adanya embusan angin yang kencang dapat menumbangkan pohon dan merubuhkan rumah. Ombak besar dapat menerjang kapal hingga tenggelam. Nah, sering kalian lihat juga ya di televisi, di berita ada kapal yang tenggelam. Apa sih sebabnya? Yaitu karena ombak besar ya. Hal tersebut menunjukkan besarnya energi yang dimiliki aliran air dan angin. Itu adalah misalnya tadi ya, kapal tenggelam. Itu kenapa ya? Karena ombaknya besar. Berarti energi yang dikeluarkan oleh ombak tersebut itu besar ya, membuat kapal tersebut tenggelam. Oleh karena itu, air dan angin dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, jadi air dan angin itu dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif karena dia itu bisa energinya itu besar gitu ya. Energi yang dimiliki air dan angin itu besar, maka dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Bagaimana cara memanfaatkan kedua sumber tersebut? Oke, kita lihat ya di energi alternatif ini, di teks pembacaan ini ya, Ustazah bacakan ya. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui. Nah, tadi kan kalau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu dia akan habis kalau digunakan terus-menerus. Sedangkan kalau energi alternatif, dia sumber energi yang tidak akan habis. Karena apa? Karena dapat diperbaharui. Nah, proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Nah, energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Nah, ini adalah energi alternatif. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Ada ya sumber energi matahari, yaitu dirubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya. Sayangnya harga sel surya masih relatif mahal. Angin juga merupakan sumber energi alternatif. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Nih, sini ada gambarnya ya. Pembangkit listrik tenaga Bayu yang kemarin kita bahas ya sayang ya, yang udah kalian gambar juga nih. Ya. Yang ada di Belanda ya. Menggunakan aerogenerator untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik.
Kini, tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar ya. Dari biosolar itu ialah tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Nah, biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Jadi, seperti itu ya. Kayak misalnya kotoran hewan dan limbah pertanian itu kan istilahnya tadinya tidak terpakai gitu ya, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk biogas. Nah, biogas itu digunakan untuk bahan bakar memasak. Oke, seperti itu ya sayang ya, tentang energi alternatif. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, informasi apa saja sih yang kalian peroleh? Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, kalau kita mendapatkan informasi penting, kita garis bawahi terlebih dahulu, baru kita salin ke buku, baru kita sampaikan isi dari teks yang sudah kita baca dan kita pahami. Oke? Kita lanjut ya ke materi yang kedua. Gerak meliuk. Oke, coba dibuka bukunya sayang, halaman 71. Oke, di sini ada apa nih ya? Perhatikan dan tirukan gerakan berikut. Di sini coba kalian lihat ya. Peganglah tongkat pita menggunakan tangan kanan. Jadi di sini ada anak perempuan yang sedang memegang tongkat dengan pita ya, tongkat yang dililit yang disambungkan dengan pita. Nah, tongkat itu dipegang menggunakan tangan kanan. Gerakan tangan memutar tongkat pita membentuk lingkaran. Ulangi menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke samping kiri. Selanjutnya, angkat tangan lalu gerakan tongkat pita dengan gerakan memutar. Setelah itu, pindahkan tongkat pita ke tangan kiri, lakukan sambil berjalan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, badan digerakkan meliuk ke kanan dan ke kiri sambil menggoyangkan pita ke kanan dan ke kiri. Berjalan maju, mundur masing-masing 4 langkah sambil menggoyangkan pita ke kanan dan ke kiri. Oke, seperti itu ya. Bisa kalian praktekkan di rumah ya sayang. Coba lakukan gerakan bersama dengan keluarga ya. Kalau di sini kan teman, kalau teman kan nanti harus di sekolah. Tapi bisa dilakukan bersama keluarga di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hak dan kewajiban. Coba sayang dibuka bukunya halaman 72. Energi listrik dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semua orang berhak memanfaatkan energi. Namun, mereka juga berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Misalnya, hak dan kewajiban ketika bermain. Contoh hak ketika bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diberikan waktu bermain oleh orang tua. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Dan yang terakhir, mendapat giliran bermain. Itu adalah hak kalian ya. Nah, sedangkan kewajibannya apa contohnya? Di sini ada tidak lupa waktu ketika bermain, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain, bermain dengan
jujur, dan menjaga kebersihan tempat bermain. Jadi ketika kita bermain, kita harus tahu ya, apa sih hak yang bisa kita dapatkan dan apa sih kewajiban kita ketika bermain gitu. Kita wajib menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, kita berhak bermain dengan siapa saja ya. Jadi kita harus mengetahui hak kita ya. Kita boleh kok main sama siapa aja gitu ya. Misal main di taman boleh main sama siapa saja. Tapi ingat kewajiban kita itu apa? Menjaga kebersihan tempat bermain. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Ingat pesan Ustazah 3M, mengerjakan sholat, mengaji Al-Quran, dan menghormati orang tua, serta membantu orang tua. Oke, untuk tugasnya, nanti Ustazah infokan di, ini untuk tugasnya halaman 73 ya sayang ya. Dikerjakan halaman 73. Ustazah tunggu sampai pukul 2 ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jaga kesehatan. Selalu mengikuti protokol kesehatan, tidur jangan terlalu malam, dan semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.